Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap semangat, diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dapat menjalankan aktivitas kembali dan juga bisa bangkit kembali ya Bapak Ibu ya. Jadi sejatinya hidup itu memang tempatnya ujian Bapak Ibu. Jadi ya siapa sih yang tidak pernah jatuh ya? Semuanya yang ada di sini pasti pernah merasakan jatuh ya. Sekalipun pernah sukses pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan Bapak Ibu. Ya, jadi yang dinamakan dengan ujian Bapak Ibu itu tidak hanya kebahagiaan, tidak hanya kesedihan ya. Jadi tidak hanya kesedihan, kebahagiaan pun itu termasuk bagian dari ujian. Semisal teman Bapak Ibu kemarin ada yang lulus, ternyata dia istilahnya membanggakan dirinya. Lah itu juga termasuk ujian. Bapak Ibu ya. Jadi jangan dikira yang tidak lulus itu ujian, terus yang lulus itu tidak ujian, tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang lulus maupun yang tidak lulus itu keduanya adalah ujian. Yang lulus bisakah bersyukur, yang tidak lulus bisakah bersabar, kan intinya itu Bapak Ibu ya. Dan yang pasti untuk yang tahun kemarin Bapak Ibu, yang kemarin itu loh Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lakukan kemarin itu sebenarnya sudah ada penurunan passing grade. Nah, pertanyaannya sudah ada penurunan kok saya belum lulus. Nah, ini pertanyaan yang itu ya. Jadi satu, kemarin ada yang ikut saya itu hanya di YouTube. Ada juga yang ikut bimbel tapi tidak pernah ikut Zoom. Jadi hanya 1-2 kali ikut Zoom. Jadi intinya itu begini loh Bapak Ibu ya. Jadi luangkan waktu untuk masa depan Bapak Ibu begitu loh. Kadangkala kita kan apa ya, lebih mementingkan kesenangan kita dulu begitu loh. Jadi harus bersusah-susah dahulu Bapak Ibu. Ini ya, jadi yang pertama Bapak Ibu harus move on dulu intinya ya. Jadi kalau belum move on nanti ikut ujian lagi, saya jamin gagal lagi. Ya, jadi hati ini pengaruh Bapak Ibu ketika mengerjakan soal. Oleh karena itu, mari saya mengajak semuanya di sini. Sudahlah, yang kemarin itu nasi sudah menjadi bubur. Jadi yang sekarang mari kita perbaharui semangat kita. Mudah-mudahan di tahun ini Bapak Ibu bisa lulus. Amin. Dan kalau lulus nanti juga nerima serdiknya juga bareng kok Bapak Ibu. Iya kan? Tertunda sekarang tapi nerimanya juga sama nanti tahun 2023 begitu. Jadi yang lulus kemarin itu dengan Bapak Ibu besok kalau lulus itu bareng nerimanya ya. Jadi jangan bersedih hati. Masih ada kesempatan, kurang lebih kesempatannya 2 kali, tapi yo jangan nunggu 2 kali Bapak Ibu ya. 1 kali kalau bisa sudah selesai begitu loh ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, pertanyakan pada diri Bapak Ibu semuanya, kemarin saya kenapa ya kok evaluasi. Oh, barangkali saya kurang maksimal dalam belajarnya. Atau yang kedua, saya ini kesulitan dalam menentukan kata kunci dari setiap soal. Itu Bapak Ibu ya, jadi kata kunci dalam setiap soal. Lah kalau soalnya kan sama. Ada pernapasan, ada urutan-urutan sejarah, kemudian kalender Masehi atau Hijriah, kan itu ya Bapak Ibu ya yang keluar ya. Nah, kenapa kok bisa gagal? Lah, kemungkinan Bapak Ibu belum
terlatih untuk menentukan kata kunci dari setiap soal yang Bapak Ibu hadapi. Ya. Pak, saya ini sakit, Pak. Sampai hari ini pun saya masih sedih, Pak. Loh, kalau sedih diteruskan ya nanti gagal lagi. Ya. Jadi kesedihan itu sudahlah kita lepas, Bapak Ibu. Jadi kita ganti dengan semangat lagi ya Pak Hadi ya. Pak Hadi. Iya, kesedihan itu Bapak Ibu tidak ada gunanya begitu loh. Kalau kesedihan itu ada gunanya, silakan sedih terus begitu. Ya. Jadi kalau malas-malasan putus asa itu bisa menyebabkan orang itu sukses, silakan. Tapi kalau kita lihat tidak ada ceritanya ya. Jadi kita itu putus asa terus nanti bisa sukses itu tidak ada ya. Jadi kesuksesan itu memang harus dengan tetesan keringat dan juga derayan air mata Bapak Ibu. Artinya di situ itu butuh perjuangan gitu loh. Ya biasanya gini, ini sudah layar orang belajar. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi korbankan waktu sebentar. Berapa hari ini Pak? Kurang berapa hari ini? 2 minggu. Tanggal 22 ya, berarti kurang 2 minggu lah. Kurang 2 minggu ini wis luangkan waktu. Terus pikiran tidak boleh stres Bapak Ibu ya. Ini pikiran tidak boleh stres. Terus doanya dikencengin ya. Doanya dikencangin. Jadi kita itu Bapak Ibu ya, semuanya itu ada hal-hal yang di luar nalar kita. Oleh karena itu kemarin sebelum ujian itu saya sarankan, biasanya teman-teman itu sebelum ujian saya sarankan, satu itu sedekah Bapak Ibu. Sedekah kepada sesama yang membutuhkan sebelum ujian itu bisa menolak bala. Jadi istilahnya orang yang membutuhkan kemudian kita bantu itu nanti doanya itu diijabah begitu loh istilahnya ya. Jadi itu lakukan Bapak Ibu. Kadangkala kita itu sudah benar jawabnya, sinyalnya yang kurang mendukung sehingga jawaban itu tidak tersimpan. Itu yang menyebabkan gagal. Jadi faktor untuk sukses itu tidak hanya belajar gitu loh intinya itu ya. Ya doa, kemudian usaha kita dan juga yang lainnya Bapak Ibu. Oleh karena itu ya kencengin doa, kencengin usahanya, kemudian jangan lupa untuk minta doa restu kepada kedua orang tua. Itu Bapak Ibu ya. Oke, sekarang sudah semangat. Kalau sudah semangat, saya mulai ya. Kalau belum semangat ya enggak saya mulai. Karena kalau enggak semangat itu enggak bisa masuk materinya ya. Gimana Bapak Ibu, sudah semangat? Semangat Pak. Semangat, Pak. Tidak boleh sedih loh ya. Wes biar sedihnya kemarin aja. Sekarang sudah nih, bangkit lagi ya. Cukup sini. Ya sudah cukup lah ya. Sudah cukup yang kemarin saja. Jangan diulangi lagi begitu ya. Ya. Siap. Oke, baik. Ini Bapak Ibu ya. Sebenarnya apa yang kita bahas itu sama, cuman dengan kita itu menanamkan pemahaman ya. Jadi di sini yang saya tekankan itu adalah pemahamannya. Soal boleh sama, tapi kadangkala itu ada soal yang baru tapi intinya sama begitu loh. Jadi yang penting itu pemahaman Bapak Ibu itu terbentuk, nanti otomatis soal berganti pun itu tetap bisa menjawab dengan sebaik-baiknya ya. Baik, ada yang membaca untuk nomor 1, silakan. Oh, Bu Fitria Wati, Reshen. Ya, silakan Bu. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Izin saya membaca soal, Pak. Iya, silakan Bu. Terdapat 5 pokok data ilmiah. 1. Hasil eksperimen. 2. Merumuskan masalah. 3. Menyusun hipotesis. 4. Mengadakan eksperimen. 5. Menarik kesimpulan. Dari data di atas, urutan metode ilmiah yang benar adalah A, 2, 1, 4, 3, dan 5, B, 2, 3, 4, 1, dan 5, C, 3, 4, 1, 2, dan 5, D, 5, 4, 1, 2, dan 3, E, 2, 1, 3, 5, dan 4.
Ya, yang mana Bapak Ibu? Sepertinya sudah bosan ini dengan soal-soal sepertinya. Jangan ya Bapak Ibu ya, semangat ya. Kalau semangat nanti bisa masuk, tapi kalau aduh ini soal gini lagi itu yang jadi nanti enggak masuk gitu ya. Yang pertama 2. Yang pertama 2 Pak ya? 2, 3. Jelas. Yang pertama 2 ya. Oke, ini yang pertama. Berarti kalau yang pertama itu 2, berarti ada 3 pilihan, yaitu A, B, dan E. Nah, sekarang yang kedua yang mana Pak? Kalau 1 enggak dalam mungkin. merumuskan masalah. 3. Menyusun hipotesis. Menyusun hipotesis. 3 Pak. Sekali. Kalau 1 enggak mungkin ya Pak. Kalau 1 enggak mungkin. Hasil kok ditaruh di Iya. kedua, kan enggak mungkin. Terakhir, Menyusun keempatnya. hipotesis. Betul. Menyusun hipotesis Pak. Ya, hipotesis itu apa Bapak Ibu? Tahu Bapak Ibu? Sementara. Ya, jadi dugaan sementara. Oh, masalahnya ini saya menduga nanti solusinya seperti ini. Nah, itu ya. Betul. Jadi 2, 3, kemudian 4. bisa ditebak ya, berarti jawabannya Mengadakan B. eksperimen B. Pak. ya, jawabannya B. B. Otomatis. Lah, besok Bapak Ibu kalau sudah ketemu seperti ini tidak usah dicari lagi ya. Jadi kalau sudah memang ketemu tidak usah dicari lagi karena apa? Karena waktu kita terbatas. Terbatasnya di mana? Karena Betul. nanti menghitungnya itu loh Bapak Ibu. Kemarin saya bilangi, hitungnya itu terakhir saja. Yang seperti ini itu dahulukan sehingga nanti waktu untuk menghitung itu panjang. Dan kadangkala ada gagal itu seperti ini Bapak Ibu, saya jelaskan. Jadi ada salah satu mapel yang anjlok. Misal matematikanya itu tidak ada yang benar. Nah itu walaupun yang lain bagus, gagal Bapak Ibu. Yang lainnya gagal. Kenapa? Loh, ini guru ini ada salah satu kompetensi yang tidak berhasil begitu loh. Matematika misal soalnya ada 7 ya. 7-7-nya salah. Lah itu yang bikin itu Bapak Ibu ya. Yang lainnya bagus-bagus, matematikanya jeblok 0. Lah itu. Nah, makanya kan saya sarankan itu matematika paling enggak itu menguasai separuh Bapak Ibu untuk membantu yang lain. Jangan sampai salah semua, begitu ya. Itu. Oke. Jadi urutan yang pertama adalah ini ya, data ilmiah itu urutan yang pertama adalah merumuskan masalah, yang kedua adalah menyusun hipotesis, yang ketiga baru mengadakan eksperimen. Oh, saya menduga seperti ini, baru dibuktikan dengan eksperimen kan. Setelah itu baru ada hasil. Setelah ada hasil baru terakhir disimpulkan. Menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi merumuskan masalah, kemudian menyusun hipotesis, mengadakan eksperimen, ada hasil, terus menarik kesimpulan. Baik. Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang ya Bu. Ya, silakan gabung Bu, baru gabung ya, enggak apa-apa. Ya, Tanyakan. Pak. Tidak Pak, tidak. Oke, ya siap-siap. Oke. Lanjut ya Bu, nomor 2 silakan. Ada yang baca, raise hand dulu yang mau baca. Soal-soal seperti ini Bapak Ibu, kalau dibaca sendiri itu kadangkala itu ini ada rasa bosan, ada rasa ngantuk dan lain sebagainya. Tapi kalau dibahas bareng-bareng itu lebih mudah untuk masuk. Ya. Ya, Pak. Oke, nomor 2 silakan Bu Nur Laila. Pak Bu Nur Laila. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya. Ya, untuk soal nomor 2. Seorang siswa kelas X hendak meneliti tentang pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim. Yang tergolong variabel bebas dari penelitian tersebut adalah A. Kecepatan reaksi, B. Jenis enzim, C. Tabung reaksi, D. Banyak enzim, E. Suhu.
Ya. Yang mana, Bu? Variabel bebas itu apa, Pak? Variabel bebasnya. Variabel ada berapa dulu? Saya tanya. Variabel dalam penelitian ada berapa, Bapak Ibu? Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Jadi variabel itu dalam Suhu. dalam penelitian itu ada 3, Bapak Ibu, variabel. Ada variabel bebas, ada variabel terikat, dan ada variabel tetap. Variabel bebas itu disebut dengan dependent. Ya. Jadi yang sengaja diubah untuk diamati pengaruhnya. Yang diamati pengaruhnya. Itu namanya variabel bebas. Nah, variabel terikat itu namanya independent. Yaitu variabel yang dipengaruhi. Ya, variabel yang dipengaruhi atau yang akan diukur atau yang diamati, itu namanya variabel terikat. Jadi variabel yang akan diamati itu variabel terikat. Variabel tetap itu disebut juga dengan variabel kontrol atau pembanding, yaitu variabel yang tidak dirubah. Dia fungsinya sebagai kontrol dalam percobaan. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang termasuk variabel bebas di sini. Variabel bebasnya yang mana, Bapak Ibu? Apakah kecepatan reaksi? Variabel bebas tadi apa, Pak Ilmi? Dependent. Variabel bebas dimaksud dengan dependent. Independen, ya, independen. Yang mempengaruhi. Oh, yang Kecepatan mempengaruhi. reaksi, Pak. Kecepatan reaksi. Soalnya di sini diamati atau diamati pengaruhnya. Jadi kalau seumpama kita mengamati, berarti di sini harus melihat juga pengaruhnya seperti apa. Mungkin dari segi kecepatan itu kita bisa atau dapat mengambil kesimpulan bahwa variabel bebas itu salah satunya kecepatan reaksi. Menurut saya seperti itu mungkin. Terima kasih. Oke, gimana yang lainnya pendapatnya? Silakan. Suhu. Harus tahu alasannya. Kenapa pilih suhu? Ayo. Karena kan ini kan namanya meneliti tentang pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi. Pengaruh suhu. Artinya kalau pengaruh suhu ya suhunya kan yang berpengaruh. Jadi kalau misalkan naik suhu tinggi ataupun rendah, nah otomatis itu, Pak. Ya, alasannya seperti itu. Yang lain, ayo satu lagi silakan. Pilih yang mana? Kalau saya suhu, Pak. Ya, alasannya apa, Bu? Yang ingin diamati itu ya tentang pengaruh suhu. Kayak gitu, Pak. Begitu ya. Oke. Baik. Jawabannya Bapak Ibu itu variabel bebasnya adalah suhu. Betul tadi. Bapak siapa tadi yang tadi? Nah, variabel bebasnya adalah suhu. Alasannya tadi benar ya, alasannya tadi benar ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan kecepatan reaksi itu yang diubah untuk diamati ya. Paham Bapak Ibu ya? Berarti masuknya kalau berarti Pak, kalau kecepatan reaksi masuknya ke variabel terikat, Pak ya? Variabel terikat ya. Iya. Oke, siap, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Baik. Ya, sudah paham berarti ya Bapak Ibu ya di sini ya. Ya, Pak.
Ya, oke. Kalau enggak paham, enggak apa-apa ya. Nanti saya jelaskan lagi. Tapi ada itunya kok, ada keterangannya nanti ya. Bisa dibaca ulang nanti keterangannya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, yang selanjutnya, yuk Bapak Ibu. Ya, Pak. Saya baca ya, Pak. Ya, masih variabel ini, silakan. Ya, saya baca ya, Pak. Ya, silakan Bu. Nomor 3. Terdapat penelitian yang berjudul pengaruh kadar pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Dari judul tersebut, jika dibuat percobaan, maka variabel bebasnya adalah A. Pengaruh kadar pupuk, B. Pertumbuhan tanaman jagung, C. Banyaknya jagung yang dihasilkan, D. Jumlah tanaman yang tumbuh, dan E. Jumlah bakal buah yang tumbuh. Jadi jawabannya adalah titik-titik. Ya, yang Variabel bebas. Variabel bebasnya sama dengan atas tadi, kita nyari variabel bebas. Pengaruh kadar pupuk. pengaruh kadar pupuk. Pak, pengaruh kadar pupuk. Pengaruh kadar pupuk. Pengaruh kadar pupuk. Kalau tadi pengaruh suhu lah, berarti sudah bisa ini berarti ya. Oke. Bisa nyambung ya, Pak. Ya, bisa nyambung. Bisa nyambung kalau tenang begini, Pak. Betul. Soalnya udah ada Bapak kata Ibu? kuncinya 3 tadi udah. Variabel terikatnya apa Bapak Ibu? Variabel terikatnya adalah Tumbuhan tanaman Pertumbuhan tanaman jagung. Ya kan, pertumbuhannya itu kan yang diukur. Ini tinggi apa rendah pertumbuhannya kan gitu ya. Dikasih foto itu gimana, tinggi apa rendah gitu loh. Yang dipengaruhi maksudnya. Iya, yang akan Yang diamati dipengaruhi kan pertumbuhannya kan gitu ya. Jadi pertumbuhan itu variabel terikat. Karena yang akan diamati pertumbuhannya ya Pak ya. Ya, yang akan diamati pertumbuhannya. Terus variabel tetapnya apa kira-kira? Variabel tetapnya jumlah tanaman yang tumbuh. Jumlah tanaman yang tumbuh. Jumlah tanaman yang tumbuh, Pak. Banyaknya jagung. Variabel terikat itu yang ini ya, apa istilahnya, yang tidak berubah di situ apa? Yang tidak dirubah. Tanaman jagung. Ya, tanaman jagung itu ya enggak berubah ya kan. Maksudnya itu kan ya jagung yang di itu. Jagung. Nah, yang tanaman jagung berubah yang dipengaruhi itu adalah pertumbuhannya. Oh ya, badak laut. Oke. Berarti sudah nyambung ya tadi ya. Ini sudah kata kuncinya di sini. Kata kuncinya di sini ya. Oke. Lanjut berikutnya yang nomor 4. Silakan. Air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan yang mendukung air tersebut. Untuk menguatkan dugaan tersebut. Ditunjuk kayaknya. Ada yang baca Bu Wani, silakan Bu Wani. Ya, tadi saya 3 Pak, nggak apa-apa. Baik. Nomor 4. Sari mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Dia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya yang harus dilakukan Sari adalah A. Mengolah data, B. Merumuskan masalah, C. Merumuskan hipotesis, D. Melakukan eksperimen, E. Menyusun kerangka teori. Jawabannya adalah D sepertinya. D. Eksperimen sepertinya D. D atau Melakukan eksperimen. Yang ditanya coba mengamati. Merumuskan masalah, Pak? Hipotesis ya, Pak. Kan ia menduga air tersebut telah tercemar. Melakukan eksperimen, Pak. Tidak layak dikonsumsi. Sehingga tidak layak dikonsumsi. Ayo, ada yang hipotesis, ada yang eksperimen. Ayo, yang mana Bapak Ibu? Kan katanya untuk menguatkan dugaan. Lah, itu sudah terjawab berarti. Kan untuk menguatkan dugaan. Kalau dugaannya itu disebut dengan hipotesis. Untuk menguatkan dugaan harus dengan pembuktian.
Pembuktian. Maka Eksperimen. dilakukan eksperimen. Eksperimen. Nah, ini Berarti sangat biar nggak ragu mudah, Pak ya, tapi kita ada yang harus masih melakukan terkecoh hipotesis. ya. Ada Pak. Hipotesis itu Soalnya antara hipotesis sama eksperimen beda tipis Pak. Apa eksperimen dulu baru hipotesis, kalau kita nggak tahu arti dari hipotesis sama eksperimen. Mungkin kalau eksperimen mah lebih sering kita dengar. Mungkin kalau hipotesis bisa pernah didengar tapi artinya kita belum menguasai gitu Pak. Iya, betul. Jadi hipotesis itu dugaan sementara. Ya, dugaan sementara. Nah, Iya dugaan Pak. sementara Sebelum dibuktikan itu Nah, masih praduga. masih praduga, bisa jadi benar, bisa jadi salah, gitu ya. Dilihat dari belakang itu sepertinya teman saya namanya Bagas. Nah, tapi tidak berarti itu Bagas begitu loh. Nah, untuk menguatkan dugaan tersebut itu berarti kita harus melakukan eksperimen. Untuk menguatkan dugaan. Nah, maka jawabannya adalah melakukan eksperimen. Oke. Lanjut berikutnya. Saya senang terus. Ya. Silakan Bu Ningsih, boleh. Silakan Bu. Pada saat sedang berjalan-jalan di hutan, Adi mengamati sebuah fenomena yang menarik, yaitu ada daun yang berbeda warna walaupun jenis tanaman sama. Daun yang ternaungi pohon rimbun berwarna hijau kekuningan, sedangkan yang tumbuh di tempat terbuka hijau segar. Berikut ini adalah rumusan masalah yang dapat diajukan berdasarkan fenomena di atas. A. Apakah ada hubungan antara tumbuhan penaung dan tumbuhan yang ternaungi? B. Apakah intensitas cahaya berpengaruh pada pembentukan zat hijau daun? C. Apakah terdapat kompetisi antara tumbuhan penaung dan tumbuhan ternaungi? D. Apakah tumbuhan penaung mengeluarkan zat berwarna kekuningan yang dapat mempengaruhi warna daun tumbuhan yang ternaungi? E. Apakah tidak ada yang berpengaruh pada warna daun? Apa kira-kira jawabannya? Rumusan Iya. Harus dicari ininya Bu. Kata kuncinya ya. Kata kuncinya di situ apa? Iya, Baru kita bisa menentukan jawabannya. Gimana Pak Hadi? Kata kuncinya? Cahaya itu, Bu. Kalau tak pikir-pikir ada cahayanya itu ya. Iya, kayaknya intensitas cahaya. Berarti kata kuncinya fenomena ya Pak? Gimana Pak? Kata kuncinya itu tentang fenomenanya Pak ya, yang ditanyain. Daun yang berbeda warna atau gitu Pak? Kata kuncinya. Daun yang berbeda warna itu karena apa sih? Cahaya matahari Pak, cahaya, pengaruh cahaya. Sedangkan yang tumbuh di tempat terbuka ini Pak, di tempat terbuka. Iya, di tempat terbuka warnanya hijau, di tempat yang tertutup warnanya kekuningan. Jadi ada hubungannya dengan apa ini? Cahaya. Cahaya Pak. Apakah intensitas cahaya? Terjawab berarti kan? Jadi semakin sering kena cahaya, semakin hijau. Akan mempengaruhi jadi hijau daun pembentukan. Betul. Jadi seperti itu Bapak Ibu, berbeda warna karena intensitas cahaya berpengaruh pada pertumbuhan zat hijau daun. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Apakah terdapat kompetisi antara tumbuhan penaung dan tumbuhan ternaungi? Enggak ada kompetisi. Masa ada kompetisi. Ya, nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi dilihat dulu di sini loh. Ini kok warnanya kuning karena ternaungi, ya kan? Ini warnanya ini kok karena terbuka. Jadi apa hubungannya? Yaitu karena kena cahaya. Intensitas cahaya. Nah, intensitasnya itu berpengaruh ya. Baik, yang selanjutnya silakan nomor 6. Susu.
Dibiarkan di atas susu dibiarkan di Ya, atas Bu meja. Justina, silakan Bu Justina. Segelas susu dibiarkan di atas meja. Keesokan harinya telah menjadi masam. Masamnya susu tersebut termasuk sifat A. Fisika karena berubah rasa dan bau. B. Kimia karena berubah ukuran. C. Fisika karena berubah bau dan bentuk. D. Kimia karena terbentuk zat baru yang rasanya masam. E. Kimia karena tidak ada perubahan rasa. Yang D. Perubahan. Antara A dan D. D. Antara A dan D. D. Karena D, Pak. berbentuk Kimia. D ya Pak. Karena Kimia, terbentuk zat baru. Yang rasanya Pak. masam. Kimia karena berbentuk zat baru yang rasanya masam. Dan tidak bisa kembali seperti semula. Ada perubahan kimia. D. Betul sekali. Berarti ini sudah paham ya. Jadi jawabannya adalah susu tadi kok menjadi masam itu karena apa Bapak Ibu? Iya, Perubahan kimia, Pak. Baru ya. Baru yang rasanya baru, ya. masam. Ya, jadi kalau berhubungan dengan zat ini biasanya hubungannya dengan Kimia. Kimia. ya. Kalau fisika contohnya apa Bapak Ibu? Perubahan fisika itu contohnya. Perkaratan. Ayo, perkaratan. Gimana Bapak Ibu? Benar? Contoh perubahan fisika, perkaratan. Yang bisa berubah kembali sebentuk semula itu yang kimia atau fisika itu Pak? Fisika yang dipengaruhi oleh Berubah warna kalau fisika. Ya. Ya, coba Bapak Ibu. Yang mana kira-kira? Iya. Gayaan. Berubah rasa dan berbau. Kalau fisika. Ya dari luar tuh. Berubah rasa dan bau. Jadi intinya begini loh Bapak Ibu, betul tadi ya, betul yang dikatakan tadi. Jadi intinya kalau kimia itu hubungannya dengan zat. Kalau fisika itu hubungannya dengan mengubah bentuk barang, bentuknya. Kalau tadi kan yang berubah kan zatnya kan, iya. Zatnya. Nah, kalau yang berubah bentuknya itu baru namanya perubahan fisika. Es batu mencair, es batu mencair kena cahaya matahari, lah itu perubahan fisika. Lilin meleleh. Lilin meleleh, nah itu Fisika. ya kan? Lah kalau zatnya tadi asalnya susu tadi rasanya apa? Kan begitu. Manis jadi asam. Nah, kemudian berubah jadi masam itu berarti zatnya. Kalau zatnya berarti kimia, ya. Nah, dari sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Oke, berarti sudah paham. Kalau sudah paham disimpan baik-baik. Mudah-mudahan besok lupa. Nah, ini hitung. Amin. Nah, ini menghitung Wow, ini menghitung. saya. Angkat tangan. Bapak Ibu perlu diketahui bahwasannya kalau di UP atau ya menghitung itu bisa dihitung jari. Ada berapa sih soal yang menghitung itu? Paling ada 5 notok. Kenapa? Karena pembuat soal itu sudah tahu kalau diberi hitungan banyak itu kemungkinan tidak selesai begitu. Jadi sudah diukur itu Bapak Ibu. 5 itu kalau salah semua enggak masalah. Enggak masalahnya apa? Karena matematika itu tidak semuanya berbentuk hitungan. Semisal IPA itu tidak semuanya berbentuk hitungan. Begitu Bapak Ibu. Lah, yang jadi pertanyaan kan yang tidak berbentuk hitungan tadi jawabnya benar apa enggak gitu loh. Nah, itu yang jadi pertanyaan ya. Jadi yang dalam bentuk tidak hitungan salah, yang hitungan juga salah. Lah itu yang fatal Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi kalau menguasai Bapak Ibu
apa ya istilahnya ya, kekurangannya di hitungannya itu ya tetap berusaha di situ, tapi kalau enggak bisa harus yang matematika atau IPA yang tidak hitungan tadi itu harus benar begitu loh. Nah, itu. Oke. Sekarang kita coba untuk mengerjakan ya, mudah-mudahan nanti dimudahkan. Ayo coba satu orang untuk membaca. Silakan. Farida boleh. Ya, silakan Bu, silakan. Ahmad mengangkat sebuah batang kayu dengan berat 100 Newton, setinggi 2 meter, menggunakan katrol tetap. Hitunglah berapa besar gaya yang diperlukan Ahmad untuk mengangkat batang kayu dan usaha yang dilakukan pada batang kayu tersebut. Ya, oke, baik. Sekarang ini yang diketahui apa Bapak Ibu? Berat itu dilambangkan apa Bapak Ibu? Yang diketahui kan berat ya. Berat itu dilambangkan dengan W. W-nya berapa? 100. W-nya 100. Kemudian yang diketahui lagi apa Bapak Ibu? Tinggi itu S ya. Nah, tinggi itu S. Tingginya berapa? 2 meter. Nah, terus menggunakan katrol tetap. Katrol tetap itu keuntungan mekaniknya berapa Bapak Ibu? Katrol tetap. Katrol tetap keuntungan mekaniknya berapa? Bingung, Pak. Saya nggak pernah belajar kelas. Saya kelas 1, kelas 2. Katrol tetap itu keuntungan mekaniknya itu 1. Ya. Oke, baik. Berarti kita tulis ya di sini ya. Oke, keuntungan mekaniknya adalah keuntungan mekanik itu KM. KM. Ya, keuntungan mekanik katrol tetap ya. Tuh, kok nggak bisa di sini. Nah, keuntungan mekaniknya adalah 1 katrol tetap ya. Oke. Sekarang yang ditanyakan apa Bapak Ibu? Besar gaya. Besar gaya yang diperlukan. Gaya itu rumusnya bagaimana? Rumusnya gaya itu kan F ya Bapak Ibu ya. F sama dengan W per KM. Gaya itu kan sama dengan F sama dengan W per KM. B jawabannya. Per KM. Berarti berapa Bapak Ibu? 100. W-nya 100. 100 dibagi W 100 per 1. 100N per 1. Ya, 100 per 1 ya kan? 1. Nah, berarti yang mana jawabannya? B. Loh, sudah ketemu Bapak Ibu. Ini ya. Masuknya katrol. Usaha rumusnya gimana Bapak Ibu? Usaha. Ya, usaha rumusnya apa Bapak Ibu? Tahu Pak. Nggak tahu Pak Ilmi. Saya. Usaha itu ya gaya dikali tadi ketinggian tadi.
Oh, gaya dikali ketinggian. dikali ketinggian. Ya. Berapa tadi Bapak Ibu? Gayanya tadi berapa? Gaya. Gayanya 100 dikali ketinggian 2 kali 200. Nah, berarti 200. Berarti cocok ya. Loh, gampang gitu loh Bapak Ibu. Tadi kan bingungnya kan di ini kan katrol. Katrol tetap Pak. Itu keuntungan mekaniknya 1 ya. Kalau tidak tetap? Kalau tidak tetap bebas ganda berapa Pak? 2. Kalau bebas berapa Bapak Ibu? Keuntungan mekanik 2. Katrol ada berapa sih? Tadi kan. Katrol Tetap bebas. dan katrol Bebas, katrol macam katrol. Ya, jadi katrol itu ada katrol bebas, ada katrol tetap. Terus satunya lagi apa Bapak Ibu? Terikat. Variabel. Ya. Duh, kok terikat? Variabel tadi lah. Itu variabel. Tetap bebas. Bentar ya Bapak Ibu ya, anak saya. Mau ikut belajar dia Pak. Belajar ini. Tetap bebas. Mungkin itu ada saya di kelas rendah Pak, nggak bisa Pak. Nanti rumus ini. Sama Bu, kelas 2. Nggak tahu rumus. Usaha apa gitu kan, makanya usaha nggak tahu ini. Menyerah kalau pakai rumus-rumus. Iya, makanya ini ya dicatat aja siapa tahu. Dicatat Bu Nur. Oke Bapak Ibu ya, kita ingat dulu ya, kita ingat-ingat dulu untuk rumusnya tadi. Iya. Rumus gaya tadi apa Bapak Ibu? Gaya itu F. Gaya F sama dengan berat bagi ketinggi. Iya, dibagi keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik. Ya, dibagi keuntungan mekanik. Terus kalau gaya ke usaha, gaya dikali ketinggian. Dikali ketinggian. Sekali. Lah, keuntungan mekanik katrol bebas itu berapa Bapak Ibu? Tahu Pak, 2 ya Pak. Yang tadi katrol apa tadi? Tadi katrol itu Pak, 1. Kalau katrol bebas berarti 2. Tuh, berarti saya benar tuh 2. Nah, terus katrol majemuk. 3 kali Pak. Yaitu 2 sama. Oh, ya. Urut. Jadi katrol ada berapa katrol? Ada 3. Katrol bebas. Atau tetap, bebas, dan majemuk. Tetap dan majemuk. Ya, majemuk. Kalau tadi terikat tadi itu adalah variabel. Enggak apa-apa. Udah main sama-samain aja Pak udah. Ya. Oke, sekarang ini katrol bergerak. Ayo silakan kita hitung. Berarti kalau katrol bergerak bebas ya. Majemuk masuk apa ya? Ya, arti 2. Bebas ya, bebas. Nah, 2. Gaya yang Agus gunakan 100. Berarti berat beban yang dapat bergerak 2 loh ya, KM-nya 2. Walaupun nggak disebutkan di situ Bapak Ibu harus tahu ya. Jadi kalau tetap itu 1, kalau bergerak itu 2. Kalau majemuk sama dengan bergerak yaitu 2. Iya, 2. Oke, silakan dihitung.
Gayanya berapa tuh? Gayanya 100. Saya 100. 100. 100 kali 100. Kali Dibagi 2. 100 juga dibagi Nggak ada jawabannya. jawabannya 50. Nggak ada 50. 100 kali 2. 100 kali 2. 200. Ada tuh jawabannya. Di mana dikali 2? Dikali Ya. dari 200. Betul ya. 200 Newton. Gimana sih, Betul, Pak? Bapak Ibu. Gaya tadi kan KM kali Kali ya. Gaya tadi apa Bapak Ibu? Gaya? Gaya itu W per W per bagi KM. KM. Tapi kalau Ya, berat dikali. betul. Sekarang berat itu rumusnya apa? KM kali Oh, berat dulu. Kali gaya. KM kali Gaya. gaya. KM kali gaya. Jadi 100 kali 2. KM-nya keuntungan 2 kali 100. 2 kali gayanya tadi 200. 100. Maka jawabannya adalah 200. 100 Newton. Pena. Nah, ini kan yang jadi menipu ini kan enggak tahu kan. Loh, ini kok 100 terus tidak ada angka selanjutnya. Nah, iya itu. Jawabannya berapa kan begitu ya. Bapak Ibu Karena- kan mesti tanya gitu. Iya, Loh, Pak. rumusnya. Oke, Pak. ada satu angka, terus nggak ada dikalikan apa? Ya kan? Dibagi apa kan begitu? Nggak ada. Nah, Benar, itu. Pak. Jadi Bapak Ibu harus tahu keuntungan mekanik dari katrol tetap Iya. maupun katrol Bebas. Bebas. ya itu. Paham, Pak. Paham ya sekarang? Siap, paham. Ya, oke. Oke. Kali. Ini dicoba lagi lah gitu ya. Siap. Coba lagi yang Sendiri, penting Pak. Bapak Ibu rumusnya. KM katrol tetap 1, katrol bergerak 2. 2. Nah, terus tadi yang satunya katrol Majemuk. Majemuk 2. 2. Oke, lanjut berikutnya. Berarti jawabannya adalah B. 200. ya seperti itu Bapak Ibu soalnya ya. Jadi memang di situ ada sedikit apa ya istilahnya ya menipu lah begitu ya. Loh kok nggak ada ini yang dikalikan gitu. Oke lanjut berikutnya. Iya, Pak. Silakan. Tuh, ini Akibat nggak ada. perputaran Nggak ada bumi. itunya ya ini ya. Oke silakan Bapak Ibu. Pergantian pengeliling matahari apa? Akibat perputaran Akibat bumi perputaran mengelilingi bumi. matahari, Siang dan maka malam. terjadilah Saja kali, Pak. pengertian 4 musim, pasang surut, selama siang dan malam tidak sama sepanjang tahun. Terjadinya dan siang dan malam. Perputaran bumi dan matahari. Yang nomor 4. 4. 4, Pak. 4 Siang dan malam. 4 Bumi saja. mengelilingi matahari kok. Dan 2, Pak. Pasang dan Ada 2. Bumi mengelilingi matahari. Disebut apa sih Bapak Ibu? Revolusi. Gantian siang dan malam. Revolusi. Revolusi. Ya. Bumi mengelilingi matahari disebut Revolusi. Ya. Nah, kalau rotasi apa Bapak Ibu? Perputaran malam. bumi pada porosnya. Perputaran bumi pada Pada porosnya. porosnya. Ya. Nah, berarti yang ditanyakan di sini adalah revolusi. Revolusi. Lah, Pergantian 4 revolusi itu musim, apa saja Bapak Ibu pengaruhnya? Terjadinya pergantian 4 musim, Terus apa pasang lagi? surut, pasang surut. Perbedaan frekuensi waktu siang dan malam. Gerak semu tahunan Malam. matahari. Berarti tidak. Adanya kalender Masehi. Kalender Hampir saja ngomong kalender. yang mana kira-kira? Enggak, yang benar.
kalender pendidikan. Yang mana kira-kira yang benar berarti kalau Satu. Dua. Empat. Pasang dan surut air laut itu apa, Bapak Ibu? Itu Pengaruh apa? Pasang surut air laut. Gravitasi. Satu lama siang dan malam. Berarti 1 dan 3. 1 dan 3 ya Pak. Rotasi bumi berarti 1 dan 3. Siang dan malam. Ya, 1 dan 3 jawabannya. Bulan. Ya, oke. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi ini termasuk bumi mengelilingi matahari disebut revolusi. Namanya revolusi apa, Bapak Ibu? Revolusi apa? Revolusi bumi terhadap matahari. Terhadap matahari. Revolusi bumi terhadap matahari. Oke, pasang surut tadi pengaruh apa, Bapak Ibu? Gaya gravitasi bulan. Ya, terjadian siang dan malam itu rotasi gaya gravitasi bumi. Ya, ayo lanjut berikutnya. Ya. Berikut termasuk termasuk kepada sikap dari siswa. Siapa? Pak Hadi saja. Belum Pak Hadi nih. Pak Hadi belum baca ya. Pak Hadi. Sikap ilmiah. Berikut termasuk kepada sikap dari siswa sekolah. 1. Rasa ingin tahu. 2. Agresif. 3. 4. Bekerja keras. 5. Banyak bicara. Yang jelas 5 tidak itu ya. Antara B dan E. Yang jelas tidak ya. Tidak ya. Yang perlu dikembangkan oleh ilmuwan untuk mendukung pemecahan metode ilmiah. Berarti kecuali ACD, Pak. Sebenarnya B. Yang perlu dikembangkan ini, yang perlu. Mendukung pemecahan metode ilmiah. 1, 3 dan 4. 1, 3, 4. Keras. Tidak ada rasa ingin tahu, tidak mungkin diteliti. Jadi ilmuwan itu rasa ingin tahunya tinggi. Itu ya. Rasa ingin tahunya tinggi sehingga dia meneliti. Terus apa lagi Bapak Ibu? Teliti, Pak. Teliti, betul. Karena kalau tidak teliti itu nanti bisa jadi kesimpulan atau hasilnya itu tidak valid ya, tidak sesuai. Nah itu. Nah, terus butuh kerja keras. Tidak ya. Jadi 1, 3 dan 4. 3 dan 4. Ini adalah peserta didik kita itu seperti itu sikapnya ya ketika ingin memecahkan sebuah permasalahan ya. Kita ingin menjadi seorang ilmuwan. Di situ rasa ingin tahunya ditumbuhkan, harus teliti dan bekerja keras. Oke, lanjut berikutnya nomor 11, silakan. Bertujuan untuk penerapan metode ilmiah dalam setiap kegiatan ilmiah di sekolah memiliki banyak tujuan. Misal kegiatan sains banyak atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang tersebut bertujuan menumbuhkan sikap kritis dan objektif, menumbuhkan kesejahteraan dan mempermudah kerja. Ya, mana Bapak Ibu? Menemukan sikap kritis dan objektif. Aku A. B, Pak. Saya C, Pak. Saya apa? Saya C. Ada yang A, ada yang apa lagi? B, Pak. B. Ada yang B. Wah, ini bisa jadi ada yang D nih.
Oh ya, B Pak. Bukan Penerapan metode ini. Yang mana yo? C. Kata kuncinya yang mana dulu begitu loh. Dicari di soal itu kata kuncinya. Diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kesejahteraan dan mempermudah pekerjaan kita. Ya. Kerja manusia. Apa berarti? C. B, Pak. Diaplikasikan dan diterapkan dalam setiap kegiatan ilmiah diaplikasikan atau diterapkan. Atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kalau anak SD itu mungkin ini Pak ingin menumbuhkan rasa ingin tahu. Banyak tujuan kan, memiliki banyak tujuan ya. Tujuannya untuk mempermudah pekerjaan untuk apa? Kegiatan sains banyak diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Kesejahteraan dan mempermudah kerja manusia. Kesejahteraan dan mempermudah kerja manusia. Untuk mempermudah pekerjaan kita, yang kritis itu kan ingin tahu banyak tujuan. Oke, saya tanya yang tadi yang menumbuhkan sikap kritis. Sikap kritisnya gimana, ayo? Kritisnya itu dia ingin tahu Pak sesuatu apa yang ada tujuan. Lanjut. Kritis dan objektif. diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan kritis kegiatan sains yang diaplikasikan. Ilmu pengetahuan dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Banyak diaplikasikan, kan diterapkan. Iya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Mempermudah kerja manusia. Kesejahteraan dan mempermudah kerja rasa ingin tahu, Pak. Bukan rasanya. C, Pak. Sepertinya C. Oke. Kritis objektif ini enggak masuk ya? Iya. Oke. Di situ ya. Sekarang tinggal 2 berarti. Tinggal 2. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau jawab itu diteliti salah satu ya. Jadi ketika ada 3 seperti ini kita bingung ada 3 ini. Sepertinya ini. Kita cari titik lemahnya. Masalahnya berwaktu Pak Ilmi. Nah, kan ada tombol ragu Pak. Ya diklik ragu saja dulu. Nanti baru dipikirkan belakangan. Kan ada tombol ragu toh Pak. Jadi waktunya ngumbar Pak Hadi ya. Iya. Benar tidak apa. Tapi kalau semua jadi orang itu yang bingung. Oke, ayo yang mana ada ini? Yang mana? Lewat berarti. Yang C. Pak. Yang B lah Pak. Menumbuhkan rasa ingin tahu. Kebanyakan tombol ragu nih. Menumbuhkan rasa ingin tahu alasannya apa? Saya tanya dulu yang jawab. Contohnya seperti ini Pak. Kan anak-anak ini dia pengen tahu sesuatu yang belum dicoba. Jadi kegiatan sains ini banyak diaplikasikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia ingin tahu mengapa seperti ini gitu. Kalau menurut saya Pak. Tujuannya apa Bu? Mempermudah kerja manusia. Tujuannya mempermudah kerja manusia. Adalah Pak. Ceng langsung C. Ya, jadi antara B dan C itu benar memang. B dan C itu benar Bapak Ibu ya. Jadi sains itu diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu memang tujuannya untuk mempermudah kerja manusia. Tapi tidak semuanya juga mempermudah begitu loh masalahnya. Iya. Nah, itu. Ya, semua ya. Menumbuhkan rasa ingin tahu. Nah, jadi saya cenderung ke yang B, Bapak Ibu. Menumbuhkan rasa ingin tahu. Karena kata kunci karena tidak semua memberi kemudahan gitu Pak. Iya, tidak semuanya kan yang diterapkan atau diaplikasikan itu kan memberikan kemudahan gitu. Ya. Jadi lebih
Jadi tujuannya itu rasa ingin ya tahu, Pak. menumbuhkan rasa ingin tahu, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Itu umumnya ya Pak ya, umum ya Pak. Umumnya seperti itu. Ya, Oke, Pak. ya Bisa seperti diterima. itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik, lanjut Ya, Pak. berikutnya yang nomor 12. Evaporasi penyulingan Pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih komponen yang dipisahkan. Komponen dan titik didih lebih rendah. Enggak tahu. Perbedaan titik didih. Wah, ini nggak ngerti artinya semuanya masalahnya. Loh, ini ada di itu loh Bapak Ibu. Ada di apa itu? Ada di modul Bapak Ibu semua. Tapi berarti kemarin PPG belum dibaca berarti ya. Belum dibaca. Sudah lewat Pak, jadi Boro-boro dibaca Pak, ngeprint doang. Udah lah, masuk nih Pak, anak saya ini repot. Sehat. Nah itu Bu, Bapak Ibu ya. Jadi kemarin itu sebenarnya ada di modul semua jawabannya itu. Kecuali yang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepribadian itu enggak ada memang. Tapi kalau materi-materi ini ada, Bapak Ibu. Gitu. Nah, coba sekarang salah satu ada yang baca, silakan. Pak. Saya, Pak. Ya, silakan, Pak. Pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih komponen yang dipisahkan. Komponen dengan titik didih lebih rendah akan terpisah terlebih dahulu. Hal ini termasuk kepada prinsip Dicoba dulu. Kira-kira jawabannya apa kira-kira? Ekstraksi. Ekstraksi. Itu ekstraksi pada saat di laptop itu kan diekstrak biar keluar semua. Proses itu Pak, kan proses yang itu air itu kan Dipisahkan. Atau destilasi. Bapak Ibu tahu bensin sih. Penguapan kalau Bensin evaporasi. dengan yang lainnya itu ya semacam BBM itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Oktan. Ya. Nah itu didasarkan pada apa itu? Penyulingan. Didasarkan pada titik didihnya ya kan. Penguapannya. Didasarkan pada titik didihnya. Nanti akan keluar yang ini, titik didihnya segini keluar jadi bensin, keluar lagi jadi gitu ya. Nah, itu namanya penyulingan atau destilasi ya. Penyulingan atau destilasi. Kalau evaporasi apa Bapak Ibu? Penguapan. Evaporasi penguapan. Nah, masa penguapan titik didih? Enggak ya? Ya Pak. Sentrifugasi ini saya enggak tahu ini apa ya kira-kira ya? Sentrifugasi ini ya. Tidak tahu. Kalau dia pengecoh. Sentrifugasi itu apa? Coba kita lihat ya. Sentrifugasi itu proses memanfaatkan gaya. Proses memanfaatkan gaya. Itu sentrifugasi. Ya, berarti enggak ya itu ya. Kalau kromatografi ini apa Bapak Ibu? Kromatografi apa Bapak Ibu? Kromatografi. Apa ya? Pemisahan ya Pak? Pemisahan molekul. Ya sama, pemisahan juga. Dan pemisahan. Kromatografi itu sama, pemisahan juga, tapi beda dengan penyulingan tadi. Kalau penyulingan kan didasarkan pada titik didih. Nah, kalau kromatografi ini contohnya apa sih kira-kira contohnya?
Contohnya. Geografi dia tuh berdasarkan molekul yang bergerak, Pak. Dan fase bergerak. Pemurnian, Pak. Melakukan pemurnian terhadap Ya, ada yang baca satu, kromatografi adalah pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase. Pola pergerakan. Contohnya apa? Memisahkan tinta itu loh, Bu. Pemisahan tinta. Pemisahan itu loh, apa itu? Pemisahan larutan. Warna itu loh. Larutan pada warna. Iya, nah itu ya. Itu namanya kromatografi. Larutan pada. Ya. Kalau ekstrak sudah tahu semua ya Bapak Ibu ya. Kalau diekstrak itu kan ya. Diudal. Iya. Betul. Jadi di sini Bapak Ibu kata kuncinya adalah dia itu pemisahannya itu berdasarkan titik didih. Kalau berdasarkan pola namanya kromatografi. Kalau berdasarkan titik didih maka dinamakan dengan penyulingan atau destilasi. Contoh alkohol, contoh bensin itu destilasi ya. Destilasi, penyulingan. Oke, ini kemarin keluar ini. Ini kemarin keluar. Nah, ini loh Pak, pewanjang ini yang bikin males itu. Putaran bumi matahari. Ayo coba silakan. Ya. Silakan. Perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi dan peredaran bulan mengelilingi bumi, revolusi bulan, berpengaruh kepada penentuan kalender Hijriah dan kalender Masehi secara sederhana. Bila kalender Masehi dan Hijriah berdasar kalender Masehi dan Hijriah berdasar apa? Ayo. Perhitungan bulan. Kalau kalender Masehi berdasarkan matahari, sementara kalender Hijriah mengacu apa? Hijriah. Ini soalnya terlalu panjang ini, Pak. Pada peredaran bumi mengitari bulan. Panjang ini, Pak. Soalnya enggak panjang, cuman kayaknya ini saya awur ini kemarin, saking kesusu. Saking kesusu. Tadi kalau awur pasti lulus. Enggak beda. Ada revolusi bumi dan ada revolusi bulan. Nah, sekarang ini kita tentukan kalau Masehi itu berdasarkan apa sih? Masehi revolusi bumi. Hijriah dari matahari. Dan Hijriah revolusi bulan. Masehi. Bulan. Sehingga kalau yang bulan itu namanya Hijriah. Hijriah. Peredaran bulan mengitari bumi itu namanya Hijriah. Jadi jawabannya yang mana? Peredaran bulan mengitari bumi. Bumi mengitari bulan, salah ya, Masehi ya. Nah, jadi Masehi berdasarkan bumi mengitari pada hari ya. Ini peredaran matahari mengitari bumi. Salah ya. C, Pak. Yang C peredaran bumi mengitari matahari, ini yang betul. Hijriah itu peredaran bulan, Bapak Ibu. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengitari bumi. Nah, soal seperti ini salah kan eman, Bapak Ibu ya. Ini loh padahal gampang ini. Ya kuncinya apa? Biar cepet apa gitu loh Pak. Masehi sama Hijriah itu. Revolusi bumi. Ya itu, Masehi itu. Revolusi bumi. Ulangi saya tulis ya Pak. Iya Pak, ini mengecoh banget itu. Membingungkan itu Pak. Ini keluar ini, sungguhan ini keluar ini. Pasti keluar Pak, beneran deh. Ya. Terus kalau yang Hijriah? Iya, itu bulan mengitari bumi.
Masehi, revolusi bumi. Bulan mengitari bumi. Keluar terus, Pak. Masehi itu revolusi bumi. Ya, revolusi Hijriah. bumi. Kalau bulan mengitari Kalau bulan berarti ya Hijriah. Kalau bumi mengitari matahari berarti ini ada rumusnya nggak ini? Masehi. Itu saya tanya Ngapalkannya ya itu Pak. Masehi itu berhubungan dengan matahari. Hijriah bulan. Karena setiap bulan puasa kan tetap dilihat bulannya. Ya, materi itu Masehi itu matahari, Hijriah itu bulan. Bulan. Matahari, baik. Lanjut dono hitungannya. Wah. Loh, ini sepertinya hitungan tapi enggak hitungan kok. Harus bisa ini. Ini juga keluar ini Yohan. Ini keluar tapi enggak tahu Bapak Ibu kemarin kena soal yang ini apa enggak. Ini keluar ya. Pada saat ada di modul Bapak Ibu. Ada di modul Bapak Ibu. Karena kemarin soal yang ini Pak, lewat ya Pak. Pada saat bulan mengelilingi bumi Pada sebanyak 1 kali, maka bulan juga melakukan perputaran pada porosnya sebanyak 1 kali. Sehingga dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa rotasi bulan sama dengan waktu revolusi bulan. Sedangkan revolusi bulan adalah periode atau waktu yang diperlukan oleh bulan mengitari bumi. Sekali berevolusi, bulan memerlukan waktu selama 29 hari, 12 jam, 29 hari dibulatkan jadi 30 hari. Iya, betul sekali. Jadi yang D ya Pak? Iya yang D. Tapi kan kita enggak pernah tahu ini kan. Kita kan enggak pernah tahu ya. Jadi 29 hari, 12 jam, 44 menit dan 3 detik. Biasanya kita bulatkan jadi 30 hari. Padahal enggak bulat sebenarnya. Nanti ini kok gak lulus ya aku ya. Awur itu kemarin. Kalau nggak awur kita lulus. Belum rezeki. Ini masih belum rezeki. Betul. Nggak tahu besok Bapak Ibu ketepatan yang nomor 13 apa yang nomor 14 apa yang 14 nomor aja deh. Ya. Ayo silakan sama-sama kalender ini. Ya Allah. Pusing. Memang Ntar kalau sudah ketemu kan soal ada ini kalender. kayak pusing. Oh, yang mudahan yang baca. Saya ya Pak. Ya baca. Revolusi bulan digunakan oleh umat Islam dalam menentukan perhitungan atau permulaan kalender Hijriah atau ya disebut juga kalender Komariah. Jumlah hari pada kalender Hijriah adalah 30 dan 29 hari. Iya, betul. Maka dalam satu bulan pada kalender Hijriah memiliki lama sekitar 29,5 hari. Iya, betul. Yang hal ini menyebabkan kalender Hijriah ditemukan adanya tahun kabisat. Berbeda dengan kalender Masehi. Berbeda dengan kalender Masehi adalah A. Kalender Hijriah lebih cepat 9 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 9 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. B. Kalender Hijriah lebih cepat 10 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 10 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. C. Kalender Hijriah lebih cepat 11 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 11 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. D. Kalender Hijriah lebih cepat 12 hari
dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah menjadi lebih cepat 12 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. Kalender Hijriah lebih cepat 13 hari, menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah menjadi lebih cepat 13 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. C, Pak. 11 hari. 11 hari. Saya Pak C. C, Pak. Dia lebih cepat. Ini pasti enggak pernah ngitung kan ya? Enggak. Kuat sama saya. Biasanya kan begitu Bapak Ibu ya. Puasanya besok itu maju berapa harinya kan Bapak Ibu enggak tahu. Iya, ya? enggak tahu. Nah, majunya itu 11 hari. 11 hari. Berarti C. Jawabannya yang mana ya? Yang C. Jawabannya. Oh, 11 hari. Ya, 11 hari Bapak Ibu ya majunya. Selama ini kita kan memang enggak konsen ke situ ya. Tapi di UP-nya ditanyakan. Ya, jadi jawabannya adalah lebih cepat. Kalender Hijriah itu lebih cepat 11 hari daripada kalender Masehi. Iya, pokoknya 11 hari aja ingetinnya. Iya. 11. Oke. Kata kuncinya 11 ya. Kata kuncinya 11. Kata kuncinya 11. Itu Pak Adi kuncinya. 11. Kunci jawaban itu. Silakan Bapak Ibu. Nomor 16. Saya Pak. Ada banyak manfaat yang dapat diambil dan dipergunakan dari akibat rotasi dan revolusi bulan. Bagi para akademisi dan peneliti, rotasi dan revolusi bulan sangat bermanfaat dalam, yaitu kecuali titik-titik. A. Menentukan pergerakan gravitasi bulan terhadap bumi. B. Mengetahui dan memprediksi arus aliran laut beserta pasang surutnya. C. Memperkirakan dan menentukan permulaan tahun Hijriah bagi umat Islam, terlebih lagi sangat bermanfaat saat akan menentukan awal puasa Ramadan dan datangnya Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. D. Memprediksikan munculnya gerhana bulan dan matahari di beberapa tahun ke depan. E. Memprediksi munculnya bintang kejora. C ya. Kecuali yang mana? Oh, kecuali. Oh, itu kan ada kecuali, Pak. Ya. Iya, betul. Nah, itu kalau enggak teliti itu wah ini. Bintang kejora ada, Pak. Bintang kejora, bintang kejora. Prediksi munculnya bintang kejora. Iya. Iya. Ini kecuali ini sudah jelas ini. Tapi kalau tadi enggak lihat ini, otomatis ya bisa jadi nanti jawabannya C saya, Pak. Karena paling panjang. Ini sepertinya kan C sepertinya ya. Padahal ini kecuali, jadi kecuali yang ini. Prediksi mungkin bintang kejora. Oke, masih kuat Bapak Ibu? Kuat. Masih Pak. Apa berhenti? Enggak, saya habis sambil ngopi, Pak. Oh, sambil ngopi. Baik. Waduh, udah pada ngopi ya. Gagal ini belum ngopi. Ini Bapak Ibu ya, ini sering keluar juga ini Bapak Ibu. Ya Pak, aduh saya IPA benar-benar ya, Pak. Pernapasan itu ini soal wajib kan? ini ya, mesti ada itu pernapasan. Iya Pak, benar. Wajib itu. Nah, sekarang pertanyaannya kan Bapak Ibu kan enggak paham, ya kan? Ya Pak. Nah, coba kita lihat pernapasannya, namanya bernapas itu ya menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kalau gitu aja enak. Pernapasan itu juga disebut dengan apa Bapak Ibu? Pernapasan itu Respirasi. Respirasi, nama lain dari pernapasan. Nah, tujuan dari pernapasan itu apa? Mendapatkan energi. Mendapatkan energi. Ya, lah. Terus pernapasan itu ada dua, ada pernapasan internal, ada pernapasan eksternal. Pernapasan internal itu terjadi di mana Bapak Ibu? Pernapasan eksternal itu oksigen dari dalam, masuknya oksigen dari dalam darah, masuknya oksigen dari dalam darah ke jaringan paru-paru dan keluarnya internal itu loh Bapak Ibu terjadi di mana?
Itu kan ada di situ Bapak Ibu. Saya beri tanda merah itu loh. Dan keluarnya karbonhidrat dan dalam organ sel, ya organ sel mitokondria. Jadi besok kalau keluar ya, respirasi internal itu terjadi di mana? Di organ sel. Soalnya organ sel tapi di otak-atik begitu ya. Itu yang pasti jawabannya adalah terjadi di mitokondria. Sedangkan respirasi eksternal itu berhubungan dengan udara luar. Udara luar. Jadi menghirup udara masuk keluar itu namanya eksternal. Kalau terjadi di sel darah ya, berkelumit di situ itu namanya internal. Yang terjadi itu seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini biasanya disuruh menentukan. Iya. Apakah pernapasan perut, apakah pernapasan dada. Ini bedanya apa sih? Nah, itu ya. Bedanya di sini ya. Jadi pernapasan perut itu juga terdiri dari dua Bapak Ibu. Ada inspirasi, ada ekspirasi. Namanya saja in itu artinya menghirup, masuk. In itu artinya masuk. Jadi udara masuk itu namanya inspirasi. Kalau udaranya keluar namanya ekspirasi. Pernapasan perut itu melibatkan apa? Otot diafragma. Jadi pernapasan perut itu Bapak Ibu ya. Pernapasan perut itu melibatkan otot diafragma. Nah, maka namanya inspirasi itu berarti dia diafragmanya berkontraksi. Maka nanti udaranya akan masuk ya. Ke dalam besar. Jadi namanya inspirasi itu kan masuk. Nah, terakhirnya itu Bapak Ibu, terakhirnya masuk. Jadi dia itu kalau pernapasan perut itu melibatkan diafragma. Nah, inspirasi itu diafragmanya berkontraksi. Otomatis kalau berkontraksi maka udara dari luar akan masuk. Sedangkan ekspirasi itu keluar. Nah, berhubungan dengan otot diafragma juga, tapi otot diafragmanya itu relaksasi. Balik lagi begitu loh, balik lagi ke ukuran semula, maka dia akan keluar udaranya. Jadi kalau ngapalkan gimana? Pernapasan perut berhubungan dengan diafragma. Inspirasi itu kontraksi, udara masuk. Ekspirasi itu relaksasi, udara keluar. Itu aja intinya Bapak Ibu. Nah, kalau pernapasan dada berhubungan dengan apa? Otot antar tulang rusuk berkontraksi. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, udara masuk, namanya inspirasi. Inspirasi apa? Inspirasi pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk relaksasi, berarti dia ekspirasi pernapasan dada. Sekarang saya tanya biar hafal. Pernapasan perut itu berhubungan dengan apa? Berkontraksi. Pernapasan dada berhubungan dengan apa? Tulang rusuk. Inspirasi berkontraksi. Udara masuk. Ekspirasi relaksasi. Udara keluar. Tuh, kalau terbalik saya pastikan salah. Pak, itu membingungkan juga ini. Ya. Iya, bikin mimpi inspirasi. Yang membingungkan tuh itu loh Pak. Pertanyaannya kemarin kayaknya posisinya ototnya atau diafragmanya naik atau turun. Nah, itu kemarin tuh.
Iya, saya kayaknya salah Pak soalnya. Ya, kalau benar ya. Saya Itu pakai lewat. biasanya gini loh Pak, ya. Paling nggak Biasanya itu seperti ini, biasanya itu ya. Jadi dia itu intinya itu dicampur dengan otot antar tulang rusuk ada 2 di situ. Kemudian otot diafragma ada 2. Yang jelas kan kita disuruh memilih, ini apa ya? Kok sama-sama kontraksi? Biasanya seperti itu. Lah tinggal Bapak Ibu menentukan kata kuncinya saja ya. Dari gambar ini kan terlihat Bapak Ibu ya. Inspirasi. Nah, Tulang kan, rusuk. ini loh Tulang mengangkat, Tulang mengangkat ke atas kan dia ya. Oh, ini loh. Belendung. Nah ini loh. Ini kan ada apa ini? Panah. Arah panah ini loh. Kan Panah. kelihatan ya Bapak Ibu ya. Inspirasi ke atas, Nah, inspirasi ke ini bawah. ada panah ya. Sampai saya Tapi- praktekkan itu, saya nafas gini kok. Sama, saya juga. Ya. Jadi yang penting itu Bapak Ibu, kata kuncinya saja ya. Inspirasi itu mesti kontraksi, ekspirasi itu mesti relaksasi. Pernapasan perut itu hubungannya dengan diafragma, pernapasan dada hubungannya dengan otot antar tulang rusuk. Yes, itu saja sudah aman Bapak Ibu ya. Nah, pernapas. Ini loh kesimpulannya. Pulangnya. Inspirasi itu kontraksi, udara masuk. Ekspirasi itu relaksasi, udara Keluar. Pernapasan dada, otot antar tulang rusuk, pernapasan perut, otot diafragma. Nah, itu aja intinya ya. Nah, ini Saya lupa nanti Pak. Tanggal 21. Tanggal 21 langsung lupa semua. Nah, kalau belajarnya sambil tertawa, rileks seperti ini enggak lupa, Bu. Iya. Tapi kalau menentang seperti tadi begitu ya sedih gitu, enggak akan masuk. Enggak masuk. Kalau tertawa Umurnya seperti dibanyak, ini, insya Allah masuk ya. Sama seperti Bapak Ibu ngajari anak-anak itu loh ya. Kalau enjoy, bisa tertawa, itu kan ilmunya masuk gitu loh, sambil guyon. Tapi kalau Ibu itu sudah menyebabkan kelas itu tegang, itu anak-anak Depresi. Iya. Lah, biasanya blanknya itu di situ Bapak Ibu. Saya tadi itu sebelum UP itu Pak, sebelum UP itu nyantol semua di sini Pak. Tapi setelah ketemu dengan pengawasnya itu kok buyar Pak. Nah itu berarti pengawasnya itu Bapak Ibu, pengawasnya itu galak gitu loh. Jadi buyar semua itu hafalannya ya. Makanya itu Bapak Ibu ya. Jadi iya. Usahakan ketika Bapak Ibu itu ujian, itu jangan sampai Bapak Ibu itu dalam kondisi tertekan begitu loh. Ini jangan-jangan sinyalnya putus, jangan-jangan sinyalnya putus. Itu sudah enggak konsentrasi itu. Benar tuh Pak. Nah itu. Iya Pak. Jangan-jangan anak saya nanti gedor-gedor pintu ini kan di dalam kamar kan. Dikunci. Wah ini gedor-gedor pintu bahaya. Nah. Jadi Bapak Ibu besok cari yang setenang-tenangnya, siapkan benar-benar matang, kemudian pasrahkan setelah itu. Wes apapun yang terjadi saya ikhlas begitu ya, pasrahkan. Sehingga nanti ketemu dosen yang galak pun ya, yang apa ya, ngawasi galak pun itu wes enjoy, wes gak ngereken iku wes menungso kok. Podo menungsone ngono jare. Katanya ya sama manusianya kok ya, jadi kita enggak usah takut begitu Bapak Ibu. Kalau sudah tumbuh rasa takut kemudian ragu lah itu buyar, Pak. Yang menyebabkan hafalan kita itu buyar. Sebenarnya tadi itu sudah hafal tapi kok kena ini buyar semua. Ya, jadi bingung Hijriah sama Masehi. Yang lebih parahnya Pak. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya share ya. Iya, Nanti akan saya share ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita pelajari lagi ya. Yang penting gini loh Bapak Ibu ya. Kalau belajar itu yang konsisten ya, yang konsisten artinya tidak terlalu lama tapi bisa masuk. Siap. Baca siap. Nah, kalau ada waktu buka modul PPG-nya di situ lengkap. Yuh. Saya kemarin itu ya Bapak 2 minggu Pak. Saya kemarin terus terang saja itu saya ini loh Bapak Ibu, saya rangkum loh itu.
Jadi, oh ini di modul itu ya saya rangkum, oh ini kata kuncinya ini, oh ini kata kuncinya ini, oh ini kata kuncinya ini, gitu. Jadi ya memang harus tahan Bapak Ibu. Dan terakhir kata kunci lagi itu, Bapak Ibu ketika mengerjakan itu jangan sampai di tengah-tengah itu ada pikiran seperti ini. Aduh, ini sudah sulit ini. Sepertinya saya tidak bisa. Itu langsung konsentrasi itu menurun 70% Bapak Ibu. Biasanya itu terjadi di tengah-tengah itu. Iya apa enggak itu? Iya. Padahal soal di bawahnya itu banyak yang mudah. Gara-gara tadi angel iki wis separuh wis ngene angel iki. Akhirnya bawah-bawahnya itu wis sudah enggak konsentrasi. Itu sering terjadi. Makanya saya bilang di sini karena ini memang pengalaman teman-teman. Itu sudah kalau sudah di tengah itu kadang ada yang sampai ngantuk, terlalu sepaneng, sudah pikiran itu sudah kalut dan lain sebagainya. Jadi pertahankan konsentrasi itu Bapak Ibu sampai detik terakhir. Jangan pernah berpikiran, wah ini selebihnya ini semakin sulit ini aja sulit. Ini loh yang membuat Bapak Ibu gagal itu di situ. Ya, jadi saya kasih triknya seperti itu. Jangan sampai di tengah-tengah itu Bapak Ibu sudah menyerah. Itu sering terjadi itu. Jujur saja seperti itu. Rata-rata kebanyakan itu yang gagal itu. Tuh, jadi menganggap soal di bawah-bawahnya itu sudah sama semua. Wah, yo angel kabeh iki. Padahal ya ada yang nah, itu ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Ya Bapak Ibu, ada pertemuan satu lagi untuk IPA ya. Jadi intinya di sini saya menanamkan pemahaman. Mudah-mudahan dengan pemahaman itu melekat, maka soal yang berbeda pun dapat terkerjakan ya. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Masehi matahari. Pak Hadi, salam kenal. 11 hari, ingat ya, kemarin gagalnya di kalender itu sepertinya. Kalender itu Pak. Iya. Kagak bawa kalender Pak emang. Iya. Tahu Pak. Oke Bapak Ibu. Ya. Berarti tadi kata Bu Ani bener Pak. Kalender kata kuncinya 11. Iya. Ingat pemain bolanya 11. Selamat istirahat ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih.